yang banyak orang nggak tahu adalah she is a homemade diva. Dalam arti begini, kemanapun Yanti melangkah, menurut saya sebagai temannya yang jauh maupun dekat dan sangat mengobservasi semua sepak terjangnya dia, Yanti itu is a person who never leaves home sebenarnya. Jadi mau seperti apapun besarnya namanya, mau seperti apapun banyak piala yang dia pajang, penghargaan yang dia dapat, bahkan hujatan yang harus dia terima, Yanti adalah seorang yang menurut saya tidak pernah meninggalkan rumah dalam arti, arti. Gini, saya kasih contoh gini deh, gue nggak usah berteori. Gue inget banget waktu, gue seneng teori lo pinter tak, biarin aja. Waktu zaman dulu banget pernah main ke rumah lo nih, gue inget banget nih, gue baru mau kawin waktu itu. Terus dia gitu, gue ada di rumah lo, terus dia gitu lo lagi make up gitu ya. Terus dia gitu, kita duduk lagi ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba Yanti keluar, saya, aku soalnya mau bedahkan dulu, soalnya ada ini, ada itu gitu kan ya. Saya pikir dia bakal masuk lagi nih, dan waktu itu kita belum yang kenal yang sedekat itu, bener-bener ya pokoknya ya tahu ya, dia tahu mungkin aku presenter, aku tahu orang dia penyanyi lah ya sesama orang panggung, hi bye aja gitu. Yanti masuk, saya pikir dia mau dandan, enggak loh, dia keluar lagi bawain minuman sama makanan. Ini ya seadanya dinikmati. Terus dia masuk lagi, tapi aku tak tinggal dulu ya, soalnya aku harus make up gitu. Dan kita melanjutkan obrolan dengan suamimu pada saat itu ya. Mama dari mamanya lagi tuh umur 70 aja masih necis pakai celana, ngambil uang pensiun di kota, pakai gincu merah, pagi tuh nggak ada keluar kamar, masih bulek-bulek nggak ada. Harus rapi, jadi turunan mama Belanda itu kayak mama mertuaku juga kan gitu ya. Orangnya kalau keluar rapi, pokoknya nggak harus mewah-mewah, nggak harus tapi rapi gitu. Gimana kita mengapresiasi diri kita sendiri dengan mandi, dengan nggak leyeh-leyeh gitu kan. Tapi aku di Bali mandinya cuma sekali sehari. Masa sih, iya, harus keringetan kan. Kan pagi kan banyak kerjaan jemur, belum nanti ke ganti pasar. Baju tapi bisa 5 kali. Raup-raup, cuci-cuci kelek gitu. Tapi mandinya nanti sekalian malam kalau aku loh. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, yang penting suamimu cinta, gak peduli. Oke, jadi itu dari mama. Apa tuh? Bahwa menjadi perempuan harus apa? Melayani, Iya, kalau saya sih simpel aja. Kalau ngajeni itu kan ya kita kalau secara budaya patriarki kita memang menempatkan perempuan itu secara kodrat melahirkan, menyusui, menstruasi itu udah nggak bisa dinaifkan gitu loh. Jadi ketika budaya itu tampil tapi bukan untuk menghilangkan kesetaraan. Bukan. Makanya aku bilang sekarang kita campaign Women Connecting, Women Empowerment, ada salah satu Sustainable Development Goals menuju 2045 nanti, kita harus memajukan komposisi perempuan lebih banyak. Contohnya di DPR RI sekarang kan memang harus kuota 30%. Betul. Kayaknya udah 125 orang itu ternyata masih kurang. Ayo masuk parlemen, Mas. Sebentar. Coba dia ini, tolong kita carikan partai yang... Tunggu. Tapi kenapa kamu sebentar ya? Ini boleh. Penting. Salah satu bentuk ngajeni adalah langsung melayani suami walaupun benar. Telepon. Ini adalah contoh yang harus kita tiru. Memang dari dulu Kade itu beginilah adanya. That's why I love her so much. I love you too, Tap. Hotelnya harus ditelepon nggak? Bali, Nusa, nggak nanya hotel. Bali, Nusa, BNDCC. Sampun? Okay. Ini Lobi Kunyit kan? Ya, Lobi Turmeric Kunyit. Apa tuh? Lobi Kunyit. Tuh. Lobi Kunyit pokoknya. Mas Raul di sini? Iya, dari Timor. Lah iso sabur gede. Lewat finish bisa? Iya, bisa. Oke. Lanjut ya. Oke. Jadi udah itu tadi balik lagi ke masalah politik. Terus politik terus kita ngajeni suami juga boleh. Jadi ngajeni suami dan anak. Ya kan? Jadi memang itu adalah sesuatu yang kita harus lakukan, kewajiban kita sebagai perempuan. Itu kamu ajarin ke anak-anak juga? Iya, hal-hal kecil ya, walaupun kita dulu kan orang tua kayak misalkan, maaf kita sedikit membelok ke masalah sex education. Dulu kan orang tua kita tuh melihat bahwa nggak usah sex education, nanti juga ngerti sendiri, punya anak sendiri. Tapi kita bicara masa kini, anakku yang
sebelah Amora sama Kellen itu kita kalau lagi pilot talk kita bisa talking about sex education. Really? Itu umur berapa masih? Ya 11-12 karena kan mau 11 mau 12 bukan dalam Ya, artian yang ngerti. buruk, tapi kan kita harus ngebalance Iya. pertanyaan mereka dari visual yang mereka lihat di TikTok Iya sih. dan lain-lain kan. Kita Iya. nggak bisa tutup mata. It's happen. Makanya aku berterima kasih sekali kepada satu mentor aku juga namanya Mbak Esther Idayanti. Dia bikin buku, dia aku mintain sex education tabu atau perlu. Nah, apalagi kamu punya anak laki-laki. No, perlu. Perlu banget kan. Dia aku harus juga belum selesai pembelajaran itu. Aku rasa kita tetap terus harus menyembatani pertanyaan anak-anak supaya nggak terlalu vulgar. Ya, aku juga sangat percaya sama itu karena sex education, seks untuk value keluarga itu kan harus kita tanamkan kepada mereka daripada mereka tahu dari luar yang adalah sekarang apa-apa di sini lebih bahaya ya kan, lebih cepat ini intercept daripada kita orang tuanya. Bener. Tentunya sesuai umur ya, sesuai umur mereka bisa mengertinya apa, mungkin dari pengenalan beda-beda gender alat vital dulu adalah Iya, berbeda, iya, itu dulu yang iya. paling basic sampai ke atau ya privacy privacy badan-badan ya. privacy. Sampai aku tuh pernah ngomong gini loh dulu, aku bilang sebenarnya hubungan suami istri seks itu adalah it's actually a gift from God. Jadi supaya dia nggak mikir itu tabu, tapi memang itu gift. Nah nanti ada harinya kamu buka gift itu. I think that's the easiest way. Simple kan ya? Bingung kan Simple, jelasinnya tapi harus ketika masih jelasin. puber, iya harus jelasin gitu. Oke, berarti ketika udah jadi Gemi ya? Gemi kan? ya, Grandma ya. Mimi. Apa sih? Grandma Mimi. Ya, Iya. itu ketika Kali udah jadi katanya Amena pusing, gue banyak banget nenek sama kakek gue sebutan. ketika udah jadi Tapi, Gemi, ya. apa rencanamu nanti menceritakan ke Iya. ke Amina? Kalau aku sekarang ke Amina sih lebih melihat bahwa dia ini kok aku ya melihatnya nggak tahu ya, jiwa penerusnya kayaknya lebih ini daripada Aurel ya, daripada mamanya. Mamanya bagus, cuman anaknya ini kayaknya dia punya punya satu silver spoon di mulutnya yang kayak udah gift juga tuh. Jadi kayaknya dia mungkin ada kelebihan. Entah dia tidak saja mengerti musik tapi dia juga berpendidikan musik misalkan, secara tanggung jawab moral dia, misalkan dia bisa ciptain lagu, bisa ini terus bisa produser, who knows nanti pas dia besar tiba-tiba ritme hidupnya akan membuat dia bisa benar-benar super multitasking misalkan. Gitu. Nah kita tanamkan hal-hal yang baik yang memang contohnya aku kemana-mana alhamdulillah masih menemukan tempat-tempat konser besar yang buat dia bisa melihat, dia nggak bakalan lupa tuh. Iya. Kan? Rasa yang hadir pada saat terus dia liatin orang main orkestra kok sebegitu banyak gitu, itu kan luar biasa ya, pengalaman-pengalaman yang mungkin nggak seberuntung dia, bayi-bayi lain juga mungkin. bayi-bayi lain, iya. Kalau Kellen sendiri apa? Kalau Kellen tuh sebetulnya sense-nya dia di musik, tapi bapaknya maunya dia tuh sport gitu loh, karena kakaknya Amora udah nyanyi. Udah seni. Tapi dedinya tetap ingin Amora tetap jadi dokter. Oke. Ya nggak apa-apa kan, dokter Tompi musisi juga, ya kan banyak kok yang seniman dan juga dokter. Nah, kalau untuk anak-anak yang udah dewasa, ini kan musim yang berbeda ya, Wak. Parenting and adult, Loli sama Jiel. Udah adult tapi tetap perlu parents. Kalau kamu sendiri rahasianya itu gimana? Karena kan kadang-kadang ada beberapa orang tua yang mengatakan gini, udah gede, udah biarin aja urus diri sendiri. Kok aku kayak di satu sisi agak nggak setuju karena selama dia belum berumah tangga, belum punyanya orang lain, kayaknya suara kita tuh matters deh. Iya banget, aku setuju. Iya Makanya anak-anak sekarang ternyata milenial sama Gen Z UNY ini beda-beda. Kalau kita dulu gen milenial kita bisa bicara lewat musik, yang ini nih kita bicara lewat game-gamenya mereka beda-beda dan aku senangnya generasi alpha nggak sih kalau Kellen? Alpha ya. Z apa? Z itu enggak, Amora. anak-anakmu Amora. alpha deh kayaknya. Amora mungkin Z terakhir kali. Z akhir ya 2011. Jadi bukan saja mereka didengar suaranya, tapi juga mereka mau setara.
Bener kan? Karena tiba-tiba kita mau kamu sepinter apa, sekolah di Singapura apa segala macam, anakmu lebih pinter. Nah iya sih kalau itu. Secara Lebih ngomong exposed. Iya. Nah, anak kita bahasanya lebih, orang aku tiba-tiba kalau lagi latihan bahasa Inggris gitu ya, terus tiba-tiba Amora dari sini enhance mami gitu loh. Jadi jadi apa, teleprompter yang membetulkan. Iya. Gitu. Jadi aku selalu memberikan mereka kesetaraan bahwa mereka juga anak kecil yang dewasa yang pintar. Kalau yang udah gede kan, kalau Jill kan belum berumah tangga nih. Iya, kalau Jill belum berumah tangga. Kalau dia lebih banyak How you parent him? Ya, I talk about the politics to him because dia mau. Dia kalau nyapa aku, merdeka kami gitu. Maksudnya, aku tuh sebetulnya mau di politik, tapi aku mau oposisinya Pipi sebetulnya. Tapi kan ayahnya sekarang kan sudah di satu partai sama kita di PDI Perjuangan. Ya solid bergerak gitu. Yeah. Jadi akan kayaknya ke sana nih anak. Kalau kayak Azriel kayaknya ke politik. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembicaraan ini karena kita sudah ditunggukan sebentar lagi untuk satu event, panggung. Aku mau kasih tahu ini dulu. Selamat ya, kemarin konsermu luar biasa sekali. Konser sudah berhasil dengan sukses. Nah, yang aku mau tanya adalah umur hidupmu dari KD yang dari di Batu ke Jakarta, ikut ini itu dengan perjuangan ini itu, tidak pernah merasa sedih atau apa? Pernah nggak punya satu penyesalan paling besar yang kalau kamu bisa balik lagi ke sana, aku mau ubah ini gitu? Aku pengen sekolah, dulu itu justru aku karena udah punya duit. Lupa sekolah? Kamu kalau pengen sekolah apa? Ya dulu kan taunya cuman ya as a public relation, pingin komunikasi yang tepat dan baik, terus public speaking dan lain-lain. Sekarang mau sekolah ya universitas terbuka atau apa aja nggak terbuka ya. Tapi itu kadang membuat aku jadi insecure ketika apalagi aku di politik. Tapi buat aku apapun ilmu yang kita dapat, saya kadang berpikir bahwa ilmu yang saya capai di dunia seni itu sebenarnya sama, mungkin juga kita udah mencapai doktorat gitu dengan jam terbang dan lain-lain. Jadi kita nggak boleh kecil hati, kita harus tetap percaya diri bahwa kita diberikan kesempatan untuk bisa optimal di segala hal. Bojo maneh. Silakan. Tunggu episodenya kita ngobrol-ngobrol di Tuh, dia udah bikin promo sendiri. Emang paling enak punya tamu kayak dia. Apalagi didampingi Pak Produser di Bojomu. Nah, itu Mas Pongki setia. Lo cepet banget sih. Kayak kumang. Sama-sama Mas Dika. Mas Dika. Iya, itu Mbak Wiwit. Iya. Amor udah landing. Iya. Cucu semua lengkap ya. Hebat, luar biasa. Oke, karena kita ada yang harus ngajeni suami baru datang, terus kita juga harus siap-siap untuk naik panggung ya kan? Yes. Terima kasih untuk waktumu yang terbatas ini, tapi kamu udah tetap menyediakan waktu. Sama dong, aku udah. Aku mau minta satu aja. Kalau kamu bisa ngasih sebuah berdasarkan hidupmu, hikmat seorang Krisdayanti sampai hari ini yang kebijak bestarian ala Kris KD. Untuk perempuan-perempuan yang sedang menonton. Apa? Ya, selain mari kita sama-sama bergerak aja, bahwa jangan segala-galanya harus menunggu orang untuk berubah atau memulai, tapi kita mulaikan segala sesuatunya dari diri kita sendiri. Dengan restu suami dong ya. Iya, itu penting kan, kadang-kadang kan kita saking kepengen terus lupa minta. Nggak bisa. Satu lagi, itulah tadi kodratnya kita kan. Yeah. Nah, ketika suami memberikan absolute power lah namanya, kerennya. Kita udah dikasih percaya gitu, apalagi kan Raul tinggalnya di Timor Leste. Itu kan beban yang dipikul kita lebih, tapi kita merasa bahagia bahwa kita udah dikasih kepercayaan. Jadi gunakan juga percaya dengan baik ya.
Oke guys, hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. Aduh, keren banget sih kata-katanya. Sebel. You Namanya are juga author. You are love. Bye, thank you. Bye, Kita sayang. manggung dulu. Dah, doain sukses. Kamu MC berdua ya? Iya, Rory. Asyari. Yang Metro TV kan dulu. Oh, Rory, paham. Rory. Jadi gimana? Kamu lebih suka Sofina Fit Talks yang digabung dengan vlog seperti ini atau yang murni talk show alias podcast? Komen di bawah ya. Jangan lupa like and subscribe. Kirim juga dong linknya ke teman-temannya biar mereka pada nonton. You are loved. Here in Bali, Indonesia, and we want for you to come back at the end of the year. Please bring your family and friends. Definitely, yes. So we will see you again tomorrow. Bye bye. Bye bye for now. Ya, acaranya udah kelar sampai nggak bisa ngomong lagi saking tadi keyboardnya banyak ya Rory ya. Capek banget, keyboardnya setebal buku Yellow Pages, tapi we did it great, right? You did it great, and I actually adore you for persisting through dengan baju Bali ini yang luar biasa buat laki-laki ya. Kalau nggak biasa, Malah lebih ribet daripada yang perempuan ya. But I love Balinese culture, So and I'm elegant. really proud to wear Yes. this actually. matur suksma Bali. Matur suksma Bali, Mbak Enbli. Oke, kita ketemu lagi di vlog-vlog lainnya. Oke, kita sekarang mau